Cutiku, curahan hati khairu ummah, tiada hari tanpa cuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Nur Aziza di podcast Cutiku, curahan hati khairu ummah, tiada hari tanpa cuti. Oke, sekarang saya sedang berada di SMP Kreatif Asia. And for your information, Aziza juga merupakan salah satu alumni nih dari SMP Kreatif Asia. Dan sekarang kita sedang kedatangan tamu yang sangat berprestasi, sangat cantik dan sangat friendly tentunya. Ada yang tahu? Ini dia, Silmi Fitri Aziza. Halo Silmi. Hayu, Apa kabar? alhamdulillah baik. Kita udah lama ya gak ketemu. Terakhir kapan ya ketemu? Pas perpisahan, Pas kayak perpisahan. heeh, Ya, berarti sekitar setahun lebih. ya sekarang udah 2000 banget kerasa ya. Iya, Kemarin itu Silmi sempat jadi IPM. iya sempat jadi IPM di bidang Itmawati. Hipmawati. Berarti itu Hipmawati biasanya tuh kayak lebih cewek gitu Iya ya? ke cewek, kayak ngeliatin siapa aja yang halangan, siapa aja yang enggak gitu. Di sini ini udah lama ketemu ya, sekitar 2023 sekarang baru ketemu. Melihat lagi kayak mukanya mulus banget, pakai skincare apa sih? Enggak, Emang pakai skincare apa gitu? enggak pakai skincare loh, wudhu aja. Berarti udah tuh bisa mencerahkan dan memuluskan. Ya bisa lah. Iya. Silmi ini hobinya apa sih? Hobinya saat ini tuh olahraga mungkin ya, lebih ke gerakan tubuh gitu. Gerakan Biar sehat. Keren nggak? Enggak, dikit. Dikit. Yakin? Ya biasanya kalau olahraga itu olahraga apa sih? Silmi mungkin sekarang lagi mau basket. Basket sama voli itu lagi tertarik banget. Kalau badminton itu enggak? Enggak sih. Kalau di sini ikut eskul apa gitu? Silmi ikut basket. Basket. Oh, udah ada basket ya sekarang. Iya, udah ada. Kemarin kan waktu masih di sketsa sekarang kan enggak ada sekarang. Iya, baru juga. Di sini kita di podcast ini ngobrolnya santai aja. Iya. Enggak terlalu formal sih, kayak santai-santai aja, relax gitu. Kalau Silmi sukanya mapel apa gitu kalau di sana? Mapelnya IPA kalau enggak MM. Nah, Dapat juara nggak kemarin? kalau yang semester ini belum, nggak dapet. Ya, kali kemarin dapet. Ya, nice try. Kita tuh selalu mencoba menjadi lebih baik. Ya. Silmi, tadi hobi udah. Nah, cita-cita. Sekarang cita-cita apa nih kira-kira? Cita-citanya kalau nggak jadi influencer, ya ini ya pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha apa ya? Makanan bisa. Amin. Kalau kemarin IPM, Hipmawati ya. Iya. Kemarin sempat ketemu juga. Ya? Iya. Masih ingat gak sih? masih ingat sama saya. Masih dong. Misalnya kalau Hipmawati IPM gitu, berarti sini nih kalau di sini terkenal gitu ya biasanya. Sama guru-guru sama kelas yang lainnya bisa kan terkenal gitu, Kak Silmi ini IPM gini. Ya, lumayan lah. Silmi ini kan terkenalnya pasti siswi yang berprestasi di sketsa kan. Itu apa sih yang membuat Silmi terkenal menjadi siswi yang berprestasi, yang terkenal di sketsa? Mungkin karena sering ikut lomba nari. Lomba nari. Sempat pernah dapat juara 2 di provinsi sama juara 2 di kabupaten waktu itu. Itu nari ya? Keren banget, tepuk tangan dong buat prestasinya keren sih kemarin. Ya. Biasanya itu nari apa? Apakah solo sendiri ataukah itu sama tim gitu? Berkelompok, berlima orang. Nah, siapa aja tuh? Ada disebutin namanya? Boleh. Ada Septia, ya ada Rara, Karin, Niken waktu itu. Sini berlima gitu. Iya berlima. Itu setiap lomba berlima terus atau kadang berenam, 7, Enggak, dia berlima terus, cuman orangnya kadang beda-beda. 5 serang. Iya. Udah nari ini tadi, selain nari gitu, Silmi pernah ikut musikalisasi puisi, juara 2. berarti lebih ke seni ya. Nah, itu kemarin gimana waktu musikalisasi puisi? Itu waktu itu masih COVID, jadi masih video. Video. Lewat video, masih di kabupaten kalau nggak salah. Di kabupaten. Udah nih tadi tari kan, Nah. sudah musikalisasi, Iya. terus hobinya juga apa tadi olahraga. Olahraga. Pasti
Silmi ini very busy lah, busy kalau bahasa orang kan. Udah sibuk sekali kan, kayak belum lagi mau sekolah, mau nulis catatan, tugas dan sebagainya kan. Nah itu tuh kayak gimana ya, kalau sekarang itu kan orang tuh susah gitu ya membagi waktu gitu, apalagi si Silmi sekarang udah dewasa ya, dewasa udah kelas 9 SMP. Nah itu gimana sih tips and triknya cara membagi waktu antara bermain dan belajar? Tip and triknya itu ya jangan terlalu banyak main HP aja ya yang pertama, karena main HP itu kan menguras waktu, jadi nggak lupa waktu gitu kan. Jadi ya iringi dengan belajar juga. Kalau misalnya main HP 2 jam, belajarnya ya sejam palingan. Itu ya diimbangin aja lah. Silmi sering main HP nggak? Sering dong. Tapi masih tetap bisa memainkan? Iya, masih. Biasanya kalau main HP itu main apa sih? Main game atau apa gitu? Lihat TikTok. Iya. Tapi buat video juga nggak atau cuma nonton aja? Belum. Masih mikir-mikir kalau mau buat video. Jadi masih nonton aja dulu. Kemungkinan nanti bakal buat video. Iya, kan cita-citanya mau influencer. Iya sih, biar videonya tuh yang bisa memotivasi gitu ya, menginspirasi anak-anak muda. Iya. Karena banyak kan anak muda sama sekarang itu mereka lebih cenderung ke main handphone aja, nggak bisa bagi waktu. Iya. Ya selain tadi kan Silmi udah kasih tipsnya tuh, salah satunya kurangi main HP. Iya. Apa lagi tuh? Mungkin lebih memperbanyak baca buku. Baca buku ya, misalnya kayak buku novel remaja kan bisa juga itu. Kalau udah rajin baca buku, kita bisa juga tuh baca buku belajar, pasti itu bakal tertarik. Silmi biasanya udah namatin buku apa aja ya? Udah disebutin nih judulnya? Boleh. Buku L dari Lulu HF, terus apa tuh namanya, Cinta Halal. Serius? Iya. Tapi yang halal loh. Iya yang halal. Iyalah. Terus apa lagi? Terus ada juga ini Habada Aisyah yang beda agama. Oh, beda agama. Ya, sedikit sakit. Sakit ya? Kayak siapa tuh beda agama? Aduh, gimana ya? Sakitnya terus sampai beda Tuhan gitu. Terus selain hobi baca-baca buku nih, apa lagi gitu biar bisa mengalihkan supaya bisa mengimbangi antara bermain sama belajar. Memperbanyak aktivitas kayak ikut apa tuh namanya ekstrakurikuler. Itu perbanyak aja, jangan ikut cuma satu gitu kan. Kayak kan kalau di SMP Asia cuma seminggu sekali. Jadi ya diikutin dari luar juga gitu. Biar nggak di rumah terus. Ya, kalau contohnya Silmi apa gitu? Kayak eskulnya gitu ya. Eskulnya Silmi ikut basket, silat. Waktu itu ada taekwondo tapi sekarang berhenti dulu. Mau kelas 9. Mau fokus dulu sama kelas 9. Biasanya kalau kita fokus tuh nanti hasilnya juga diiringi tadi. Iya. Berarti Silmi tadi setelah kakak dengar ya, kebanyakan olahraga. Iya. Ada nggak sih yang di luar olahraga gitu? Yang di luar olahraga itu apa ya? Palingan latihan nari sih luar olahraga kayaknya. Kalau kayak melukis atau gambar gitu. Enggak ikut lesnya, palingan cuma di rumah-rumah aja. Waktu lagi gabut. Waktu lagi gabut aja. Berarti gabutnya berfaedah gitu. Iya. Karena sekarang kan Silmi nggak tertarik atau maksudnya itu nggak terkena apa ya? Biasanya kan kalau teman-teman suka ngajak kumpul tuh, Silmi ada pasar malam ini. Kalau Silmi kita lagi reuni nih, lagi kumpul gini. Silmi nggak pernah nggak sih kalau kayak enggak deh, tugas aku banyak gitu, kayaknya aku next time aja gitu. Pernah waktu itu diajak ke pasar malam di sini, di apa tuh lapangan Setanegara. Waktu itu kan diajak belum resmi buka. Nah setelah diajak tuh sama teman, Sil yuk ini main ke pasar malam. Terus Silmi bilang, nantilah, ini nunggu nanti aja, masih ada tugas kan. Lagi pula mau ini kan ujian. Jadi ya belajar dulu gitu, nanti aja. Lucu teman bilang, oh ya udah deh kami duluan ya, dia bilang. Jadi lebih mementingkan. Sekarang tuh berarti lebih memprioritaskan sesuatu yang lebih penting. Iya. Pada semester doang. Oke. Tadi kan Silmi udah berhasil tuh ya supaya nggak orang nggak gimana ya, maksudnya itu kayak nggak terpengaruh sama lingkungan luar. Nah Silmi tuh apa sih yang bisa memotivasi diri Silmi supaya kayak aku tuh harus produktif gini. Itu apa sih yang membuat motivasi? Silmi termotivasi sama Jerome Pauline. Jerome
Iya. Kenapa tuh? Karena kan dia ngambil jurusan matematika kan di Jepang. Jadi Silmi bilang, ini orang kayaknya otaknya ini cerdas banget gitu, kok bisa gini. Terus kan dia nyebar-nyebar juga gimana tips-tips and triknya di bisa gimana cara bagi otak, gimana cara belajar gitu kan. Nah Silmi termotivasi karena dia sih, karena ingin juga keluar negeri. Iya. Luar negeri kemana emang maunya gitu impian? Kalau nggak ke Korea, ke Jepang. Kenapa harus Korea dan Jepang? Ada yang mau dikejar. Yang mau dikejar BTS. BTS. Emang kenapa sih BTS? Sekarang kan banyak kalangan pemuda sekarang kan kayak BTS siapa sih? Taehyung. Enggak sih, Jimin. Kenapa harus Jimin? Kenapa tidak yang lain? Dia ganteng. Masih banyak lebih ganteng daripada Enggak, dia lebih ganteng pokoknya. Tapi beda agama sampai. Itu yang sakit. Iya. Jadi selain Korea juga Jepang. Nah, selain Jerome Pauline yang memotivasi Silmi untuk lebih terus lagi, itu siapa? Umi Tia mungkin ya. Umi Tia. Tia. Why Umi Tia? Can you give me some reason? Karena dia tuh kayak gimana ya, orangnya itu humble, cara ngajarnya juga enak. Terus tuh kayak Silmi juga mengidolakan dia tuh kayak gimana ya, dia kok bisa ngerti IPA gitu kan. IPA kan kadang kan bisa lancar IPA gitu, kok bisa gitu. Nah, itu salah satu motivasi Silmi sih. Berarti Umi Tia ini termasuk favoritnya? Favorit banget. Selain Umi Tia gitu ada juga nggak sih dari Abinya nih yang memotivasi? Dari Abi mungkin Abi Reno. Abi Reno. Kenapa Abi Reno? Ya, dia kan masih muda tuh, udah jadi guru, udah bisa ya pokoknya dia udah megang berapa mapel ya kalau nggak salah IPA sama musik ya kan. Itu kan di usia muda gitu kan lumayan susah ngehandle-nya. Jadi kayak wow banget Abi Reno, kok bisa kayak gitu. Silmi juga mau kayak gitu. Silmi, kan biasanya Silmi tuh sering tuh memotivasi diri sendiri maupun itu dari diri sendiri, dari luar. Nah, pernah nggak sih Silmi merasa lagi berada di titik down dan gimana ya? Misal contoh nih, for example, kalah dalam lomba misalnya atau belum dapat juara atau sesuatu yang Silmi ekspektasikan tapi belum tercapai dari ekspektasinya alias di luar ekspektasi. Nah gitu pernah nggak sih rasanya tuh kayak merasa kecewa gitu gini tapi apa yang membangun Silmi untuk mengalihkan kekecewaan itu? Pernah waktu itu lomba ceramah. Lomba ceramah kan udah pede tuh, wah bakalan menang gitu kan. Terus tiba-tiba pas diumumin nggak menang, kecewa kan, kok nggak bisa sih, padahal kan udah ini belajar dengan maksimal gitu. Terus Silmi bilang sama mama, "Mak, ini kenapa sih kecewa banget, padahal kan ini nggak menang gitu kan, nggak menang tapi kecewanya tuh berat banget gitu, kayak kenapa sih nggak itu menang." Terus mama bilang, ya udah dicoba lagi. Mungkin itu yang mengalihkan Silmi. Di kata-kata mama itu Silmi dengerin kan. Nah Silmi akhirnya mengalihkan rasa kecewa tuh dengan untuk semangat lagi. Oh berarti mungkin aku kurang lebih belajar lagi ceramahnya, mungkin harus belajar lebih lagi gitu. Gimana sih cara Silmi mengatasi kekecewaan itu? Apakah mendapatkan semangat dari someone, mendapat dukungan dari teman-teman, atau gimana sih cara mengalihkan kekecewaan itu biar nggak down lagi gitu? Biasanya sih dapat dukungan dari orang tua. Orang tua kan selalu mendukung Silmi ya, di apapun yang Silmi lakukan tuh didukung banget. Dari teman-teman juga support gitu. Kalau misalnya Silmi kecewa ya semangat Silmi, jangan kayak gini gitu kan. Kamu nggak boleh kayak gitu kan. Ya kalau dari lain sih untuk mengalihkannya palingan jalan-jalan or makan. Iya makan. Gitu. Iya. Bisa makan apa gitu sampai bisa membalikin mood gitu biar KBM. Seblak sih. Kenapa sih cewek-cewek rata-rata kan seblak? Seblak kan pedes tuh ya. Iya. Pedes, nanti emosinya tuh nanti kan keringetan tuh. Nah, itu dari keringet tuh emosinya keluar nanti. Membara-bara. Iya, membara-bara. Kalau tadi jalan-jalan sendiri healing atau sama siapa gitu healing. Palingan kalau enggak ke Bukit Kaba,
palingan ya sama teman-teman di rumah-rumah dia terus sambil curhat-curhat gitu aja sih. Curhat apaan? Curhat banyak lah. Iya. Apakah berbagi sakit yang sedang dirasakan atau? Iya lah, jelas lah. Karena cewek kan saling mendengarkan, saling memahami seperti itu. Iya. Ya, gitulah. Jadi selain udah tadi bahas masalah mengatasi kecewa, ada nggak sih orang-orang atau beberapa oknum yang pernah kayak ngejatuhin Silmi ketika Silmi lagi ingin mengejar suatu prestasi, sedang semangat tuh lomba-lombanya. Misal ada teman Silmi atau siapa lah gitu yang bilang, Silmi kamu nggak usah sok-sokan deh bisa gitu. Palingnya cuma cek itu baik. Nah, ada nggak sih yang kayak gitu? Ada, pasti ada. Waktu itu ketika baru masuk SMP, Silmi kan baru mau masuk musikalisasi puisi tuh. Terus teman Silmi tuh teman SD bilang, ih sok-sokan mau ini puisi padahal ngomong aja masih berlebat. Dia bilang kayak gitu kan. Terus Silmi bilang, ya udah sih kenapa kamu mau coba gitu kan. Terus dia bilang, alah nggak usah lah, dia bilang kayak gitu kan. Terus ya Silmi bilang sama Mak kan, Mak gimana nih jadi don gitu kan. Lalu kata Mama, ya udah sih diamin aja, kenapa harus diinget-inget gitu. Dia kan udah nggak sama kamu lagi, teman-teman kamu juga udah banyak di SMP, ya udah inget aja teman-teman yang di SMP, dia bilang kayak gitu. Jadi akhirnya Silmi ya jadi lebih memotivasi, kayak nggak usah dengerin omongan orang-orang yang ngapain juga ngedengerin ya, dia mikirin kita. Iya. Ya, jadi siapa aja sih kalau boleh tahu teman-teman yang suka support Silmi itu di SMP apa di luar juga boleh? Teman-teman yang sering support Silmi itu ada Septia, dia kan teman dekat Silmi. Kita cuma berdua ya bestie gitu. Ya bestie banget. Bikin akun Instagram. Iya. Itu terus kalau temen di rumah, Silmi nggak punya teman di rumah. Kenapa nggak punya teman? Enggak, Silmi orangnya ini kayak kalau ketemu sama orang lain tuh kalau nggak diajak ngobrol duluan, Silmi nggak akan mulai. Jadi kan Silmi dari Bumisari pindah ke Suro. Nah di Suro tuh kan lingkungan baru. Jadi Silmi belum bisa beradaptasi gitu. Jadi sampai sekarang belum ada teman. Gitu ya, berarti di SMP juga teman-teman udah banyak ya. Dan yang paling berkesan itu Septia. Iya. Sebagai bestie. Iya bestie. Ya, jadi kalau di SMP kreatif nih, biasanya apa sih pengalaman yang masih Silmi ingat? Mungkin dari kelas 7, 8 sampai sekarang kelas 9 itu apa? Pengalamannya mungkin kegiatan dari sekolah ya. Kegiatan dari sekolah kan ada outdoor activity tuh. Nah, selama kita dari kelas 7 sampai kelas 8 kan Silmi masih zamannya corona. Belum pernah ngerasain tuh. Terus pas mau naik kelas 9, Silmi baru ngerasain tuh yang outdoor activity, ternyata seru gitu. Ya jadi itu sangat berkesan sih. Sangat berkesan. Ada nggak kejadian-kejadian lucu, aneh atau kayak malu-maluin lah bisa dikatakan itu dari Silmi atau kayak teman misalkan ada yang jatuh kayak saya di situ ada nggak sih yang kayak gitu? Bukan temen sih, Silmi sendiri. Kenapa tuh? Lagi ada ini kan, lagi jalan mau ke kantin. Nah di kantin tuh kan agak becek. Terus di sana tuh lagi rame tuh cowok-cowok kan, cewek-cewek semua ngumpul di sana lagi mau belanja ikut jajan. Terus tuh Silmi jalan tuh sama Tia kan gandengan, biasalah bestie gitu kan, gandengan kan. Terus Silmi bilang, Tia lari yuk itu kan, apa namanya becek gitu. Silmi kayak gitu. Pas Silmi ngelangkah, pak jatuh. Udah ketahuan nggak sih? Ya jelas lah. Itu kayak gimana? Kayak malu. Iya, atau malu. hilang dari belakang itu gimana reaksinya? Silmi pas sudah jatuh, bangun kan lihat diketawain, lari masuk kelas. Masuk Kayak, ih malu banget gitu. Ada nggak sih yang habis itu, misal Silmi keluar lagi dari kelas kan, kayak ada nggak sih yang bilang, itu tadi kamu yang jatuh kan gini-gini kayak Iyalah. gitu, ada nggak sih? Iya. Siapa? Jangan dong, jangan. Cowok. Enggak, teman. Kelas 9. Oh, sangkatan. Ya, sangkatan. Gak yakin nih sama Teman. Gitu ya. Jadi Silmi udah 3 tahun kan di sini, pasti udah betah banget sama teman-teman, sama Umi abinya juga. Iya. Dan sama kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Dan sebentar lagi menghitung bulan kan bakal mau Iya. kapan nih dari sini. Nah,
harapan Silmi ke depannya tuh gimana sih dari diri Silmi sendiri gitu? Dari diri Silmi sendiri, semoga bisa cepat memahami pelajaran, bisa berkomunikasi dengan orang lain, terus bisa public speaking kayak Ayu Aziza. Iya. Belajar. Kita sama-sama. Selain itu harapan untuk SMP kreatif gitu. Lebih memperbanyak ini mungkin ya kegiatan, terus mungkin di pembelajarannya lebih diasikin, lebih banyak game atau video-video, jangan jelasin baca suruh baca jelasin gitu, banyakin video atau main game aja. Terus kesan tadi udah. Apa sih yang membuat Silmi itu bisa menjadi rasanya cinta banget sama SMP? Di kemarin juga IPM kan. Apa sih sampai mau semangat banget di sekolah ini? Gitu? Ya, karena mau mengembangkan SMP Aisyah kan. SMP Aisyah kan masih termasuk kecil, ya kan, masih termasuk kecil. Jadi Kak Silmi mau masuk IPM, mau ngembangin itu lagi gitu. Kayak memperkenalkan sama masyarakat, ini loh SMP Aisyah, dia banyak kegiatan, IPM-nya ada gitu. Pokoknya seru-seru kegiatannya, yuk dong masuk gitu. Terus apalagi sih semisalnya kayak pernah nggak sih bermasalah gitu? Alhamdulillahnya nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah, ya serius. Kalau terlibat aja misalkan di sini mainnya circle nggak sih? Di sini mungkin beberapa ya, kalau Silmi enggak sih. Banyak tapi yang circle. Ya lumayan lah. Berapa circle tuh kira-kira sekolah? Duh, nggak tahu. Iya, kalau sini nggak. Enggak, karena kan cuma berdua. Kalau di sini nggak ada lagi kayak apa pembulian atau apa? Enggak lagi, mungkin karena ada ini anti bullying waktu itu. Oh iya. Lupa. Ya, saya dulu juga pernah kan. Silmi juga kemarin. Silmi enggak dapet waktu itu. Siapa aja tuh yang dapat kemarin? Salwa, Khaira, Putih kalau nggak salah. Itu mereka apa aja tuh yang udah mereka lakukan kontribusikan selama menjadi agen anti pembulian? Dulu kan masih sempat ada pembulian. Terus yang dibulinya tuh dipanggil, dikasih arahan. Terus yang ngebulinya juga dikasih arahan, jangan kayak gini, dia harus kayak gini gitu ya. Mereka baru ngasih arahan. Kalau teman-teman dari teman-teman sini, itu sini banyak ya yang akrab. Tapi ada nggak sih yang kayak sukanya usil, yang kurang sini sukai gitu? Ada lah. Biasanya itu suka apa sih sampai sini tuh risih sama dia? Dia tuh suka ngomongnya tuh asa ceplos gitu loh, asa nyeblak aja gitu. Ini giliran kita bales sama omongan kita, dia nggak terima gitu. Malah ngambek gitu, malah ngadu sama Umi. Padahal kan dia duluan gitu. Iya, agak cepu-cepu. Padahal dia duluan yang mulai. Iya. Dia nggak mau. Iya, dia nggak mau. Siapa tuh? Janganlah, jangan. Ya berarti biar YTT aja. Iya, yang tahu-tahu aja lah. Terus udah temen nih, mapel udah, hobi udah, cita-cita udah, kesan-pesan udah. Dari teman-teman ada nggak sih pesan untuk teman-teman sini yang dari Silmi, teman-teman yang Silmi suka main udah ya, yang sukai gitu? Semoga betah sama perilaku Silmi yang suka jahil, yang suka marah-marah gitu ya. Semoga betah. Walaupun beda SMA, semoga aja selalu ingat Silmi. Iya. Ingat apa ya kenangan ini? Iya, ingat. Gitu ya. Sekarang udah tadi itu kan teman-teman yang baik-baik. Yang baik-baik. Kalau untuk dia suka bully atau musuhin yang kayak tadi tuh. Iya, yang kayak tadi. Apa pesan untuk dia? Mungkin sifat itu jangan diulangi lagi. Ketika udah tamat di SMP ini, terus pisah sama kami dan SMA-nya berbeda, jangan dilakuin lah. Karena SMA itu kan nggak sama SMP. Kita sudah mulai belajar menjadi orang yang dewasa. Iya. Tadi kan Silmi sempat tadi ya ngomong kalau IPM kemarin. Nah, IPM itu programnya apa aja yang udah dilakuin gitu? Yang udah dilakuin ngambil infak setiap hari, itu baru dilakuin. Karena waktu itu kan Silmi IPM corona, jadi belum banyak kegiatan. Kalau sekarang itu ketua IPM-nya siapa? Sekretaris? Cecil. Cecil. Sekretarisnya Rangga.
Rangga kemarin bukannya ketua? Iya, yang ketua. Heeh. Sangat ingin mengabdi pada IPM. Iya. Terus udah tadi kan harapan Silmi ke depannya udah gitu. Silmi kira-kira nanti mau masuk mana sih? Lanjut sekolahnya? Lanjut sekolahnya belum tahu, cuman mama udah nyaranin di KU, SMA KU, SMK, ya SMK. Ini sama dong nanti. Iya, nanti adik kelas lagi kita. Berarti kita jadi keluarga SMK itu. Iya. Kira-kira nanti mau masuknya jurusan apa? Jurusan apa ya? Belum tahu sih, belum kepikiran, baru ini aja, baru rencananya aja masuk situ. Tapi kalau dari hobi nih olahraga, apakah Silmi bakal masuk TBSN nih kira-kira kalau rame? Kemungkinan bisa jadi. Bisa jadi. Berarti tahun pertama SMK ada tolibatnya ya. Keren sih, keren. Tepuk tangan dong. Oke, kita udah lama dari tadi bincang-bincang ya seputar teman-teman Silmi, terus harapan Silmi ke depannya. Tadi mau masuk SMK kan? Iya. Ditunggu ya. Oke. Terus tadi juga udah bahas IPM, bahas hobi, cita-cita, terus banyak lah ya. Udah nggak terasa. Jadi sebelum nih pemirsa kita sebelum akhiri podcast kita yang satu ini, Silmi boleh kasih satu pantun nggak sama pemirsa? Boleh. Disambut ya. Oke. Jalan-jalan ke pasar. Siang-siang membeli es. Marilah kita belajar agar kita semuanya sukses. Oke. Terima kasih ya sebelumnya, terima kasih banyak dan terima kasih sudah hadir di podcast Cutiku kali ini, sudah berbagi kepada pemirsa yang ada di rumah nih macam-macam tadi ya, tips and trick, terus juga pengalaman. Pokoknya kita tadi sharing banyak lah ya tentang kehidupan Silmi yang di sekolah, di rumah, sama teman-teman juga tadi ada yang ngeselin lah. Iya. Juga ada bersama bestie yang baik, Iya. Septia tentu. Iya. Yes. Kakak juga punya sih bestie dari SMP dulu, Zalpa namanya. Masih ingat nggak sih Zalpa? Masih dong, Ayu Zalpa. Iya, Ayu Zalpa. Ya. Oke, terima kasih ya, terima kasih banyak. Oke pemirsa, itu tadi podcast dari Cutiku pada episode kali ini, kita di SMP Kreatif Asia. Dan for your information, sebelum saya akhiri podcast Cutiku kita pada hari ini, saya sendiri mewakili dari podcast SMK ITK Rumah ingin memberikan informasi kepada pemirsa semua, terutama untuk adik-adik yang sedang berada di kelas 9 SMP nih. Kalau SMK ITK Rumah sekarang sedang membuka gelombang pendaftaran untuk gelombang pertama. Jadi bagi adik-adik yang belum tahu nih mau masuk kemana, apalagi kalau ada yang hobi seperti menggambar atau mengedit atau tertarik pada DKV, TBSM atau OTKP, itu boleh sekali masuk ke SMK ITK Rumah. Dijamin gurunya friendly, ramah, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan dan juga yang pastinya kegiatan belajarnya nggak ngebosenin. Oke, saya rasa itu saja podcast kali ini dari saya dan Silmi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Cutiku. Cutiku, curahan hati khairu ummah. Tiada hari tanpa cuti.